Kalau emas, minyak, dan gas bumi ada di tanahmu, itu milik negara. Tapi kalau ada ganja di tanahmu, itu punya. Emang bener, pakai CD ketat bisa bikin selangkangan jadi hitam? Karena gue Nggak pernah pakai CD. emang benar. Tega banget, suami habiskan uang persalinan 500.000 buat judi online, sedangkan istri lagi hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di Big Club, bareng gua, Jose, dengan teman gua, Agung. Selalu ada pembahasan-pembahasan seru yang akan kita baca di sini. Let's read the tweet. Tata Dani, ini ada banyak soalnya. Emang bener, pakai CD ketat bisa bikin selangkangan jadi hitam? Tips biar nggak hitam pakai apa? Kalau ini gue nggak bisa ngasih gambaran bang ya, karena gue Nggak pernah pakai CD. emang benar. Lu lebih pakai boxer lah, berarti ya? Enggak juga. Nggak juga. Terus sekarang nggak pakai lo? Nggak pernah pakai. Jijik. Goblok. Pakai lah bang kalau gue keluar. Keluar apa nih? Pakai waktu keluar. Kalau di rumah ya ngapain gitu kan? Gue paling ngasih tips biar nggak hitam aja. Apa? Pakai tepung. Kan cuma biar nggak hitam. Biar nggak hitam ya pakai tepung. Sarannya aneh banget. Goblok! Ya Allah ya Robbi, kok bisa? Turut berduka cita sedalam-dalamnya, kata emaknya AB. Jelang hari pendidikan, siswa SD di Muna Barat tewas tertimpa pelang sekolah. Waduh, kok bisa? Ya, yang punya sekolah, yayasan, security, guru, ya, security, sekolah, perhatikan dong fasilitasnya. Masa sampai jatuh pelang sekolah nih Pak anak? Maintenance-nya mana gitu kan ya bang? Iya. Mungkin kuat bang, karena ada angin kencang jadi roboh kan kita nggak tahu. Walaupun dia sekuat apapun, kita ngeliatnya kokoh. Cuman kalau udah emang angin kencang ya mau gimana kan? Usus berita ini, lu salah. Karena Kenapa ini gitu? di bawahnya ada tulisannya, musibah ini menambah deret siswa yang menjadi korban akibat pelang sekolah sudah uzur dan keropos. Pelang tak kunjung diperbaiki karena tak ada alokasi anggarannya. Kok bisa? Ada, pasti nggak mungkin nggak ada. Itu pasti ada. Dari pemerintah tuh biasanya ngasih biasanya. Makanya kok bisa? Dan menariknya ini menambah deret siswa. Berarti udah banyak kejadian begini. Iya, berarti udah sering nimpahin siswa. Tolonglah ya kepada pihak-pihak terkait, dinas-dinas terkait, tolong diperhatikan. Karena bagaimanapun mereka ini adalah tunas bangsa. Gali emas di tanah sendiri tanpa izin. 2 penambang di Sukabumi ditangkap dan terancam 5 tahun penjara. Jadi ini ada utas dari Yohan de Jawa 7. Kalau emas, minyak, dan gas bumi ada di tanahmu, itu milik negara yang merujuk pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3. Tapi kalau ada ganja di tanahmu, itu punyamu. Ya, jadi kriminal gitu kita juga. Sama aja berakhir kriminal. Kan malah kayak apa sih pasal-pasal kayak gini kan ngebuat si orang ini malah jadi menyimpang, Bang. Emas di tanah gua malah buat negara udah. Gua diem-diem aja kan jadi menyimpang. Karena kan bisa sih direvisi apa tak akan diambil negara 50%nya buat dia gitu. Jadi masih menguntungkan si pemilik tanah kan. Itu pun mas kemungkinan juga si orang tuh belum tentu juga mau ngomong walaupun 50-50 pembagian gitu. Apalagi kayak gini. Ini kata-kata ini memang sudah lama nih berseliweran di dunia maya tuh. Yang memang menurut gua, wah iya juga ya. Kok jadi aneh ya aturannya gitu. Aneh, Bang. Apa sih? Tahu kereta mulu dari kemarin heran. Norak bener berantem di dalam kereta orang kerjaan. Iya. Mudik. Itu kereta mulu. Perilakunya ya guys, yang gua hujat Udik itu perilakunya. Banyak orang-orang yang berasal dari desa justru malah jauh lebih sopan daripada orang di kota. Biasanya mereka ini ributnya tuh karena yang di dalam mau keluar, yang di luar mau masuk. Ya sebenarnya itu kan ada aturannya sih, Gung. Iya, duluin dulu yang di dalam dulu yang keluar baru yang masuk. Begitupun di lift, ada aturan tidak tertulis di lift itu. Iya. Kalau semua orang mau duluan, ya bisa nggak keluar kan intinya. Tabrakan di tengah-tengah. Informasi aja guys, kalau memang lo orang belum pada tahu ya. Di lift, kalau kita lagi nunggu lift, itu utamakan orang keluar dari lift dulu. Setelah liftnya kosong, baru kita masuk. Dan jangan berdiri di sepanjang pintu. Berdirilah barisnya ke belakang. Gitu kan. Jadi kasih celah untuk orang tuh keluar, untuk orang lewat. Kalau kita baris berdiri di depan pintu lift, orang mau keluar lewat mana?
Itu kan Benar. fasilitas umum. Gitu. Benar. Bukan punya lu gitu. Kapan orang marah dengan sikap lu lebih marah gitu kan. Iya, bener bisa jadi itu sih gue kejadiannya ya. Tapi kita Iya. nggak tahu ini kejadiannya apa. Cuman yang jelas ini mereka berantem di dalam Tapi kereta api. biasanya begitu bang, dorong-dorongan karena mau masuk satu mau keluar. Ayu Allshop 5777. Tega banget, suami habiskan uang persalinan 500.000 buat judi online, sedangkan istri lagi hamil. Ya Allah ya Robi, gue nggak ngerti lagi dah sama orang-orangnya. Uang persalinan murah amat gope. Ya justru dia baru ada segitu. Ya maksudnya itu biar berlipat ganda bang, makanya dia main judol. Ya gitu tolol. Kan. Namanya juga orang gambling usaha bang, aneh loh. Ya tolol lah, tetap tolol. Usaha itu yang lain. Markir kek, kalau lu nggak punya modal bisa. Nguli kek, jadi kuli panggul bisa. Nggak hina, nggak. Semua pekerjaan tuh asal halal, nggak hina, nggak. Benar banget. Ngapain luar judi online itu kasihan bini lu nangis-nangis, bunting, pengen lahirin. Apalagi itu mungkin duitnya duit dari dia cari sendiri ya. Iya, ngumpulin susah-susah. Ya, kok intinya hidup tuh kalau kita itu nggak berguna, jangan nyusahin. Udah itu aja sih bang, kalau gua. Sepakat. Turut prihatin ya, Mbak Yu, siapapun ini orangnya. Ya, buat pelajaran untuk semua ya. Semua orang, nggak laki, nggak perempuan, judi online itu, wah udah guys. Iya. Nggak bakal menang lu, nggak bakal menang. Tapi untung sih bang, gue juga nggak pernah sekalipun nyoba itu. Jangan nyoba juga. Nanti katanya yang menang ketagihan, yang kalah penasaran. Jadi nggak akan ada endingnya. Jangan ditiru ya guys. Aman-aman aja. Sekali lagi gue bilang main aman-aman aja lah. Lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja. Apa tuh? Kita hidup lempeng aja. Jangan. Baca ya? Jangan. Baca ya? Jangan. Enggak, gue mau baca aja. Capek gue ngeditnya. Jangan. Enggak, mau. Enggak, udah jangan. Apa sih gue? Dia ini ngomong apa? Jika penasaran mau ngomong apa aja. Goblok! Jadi ini ada foto guys. Gambarnya seorang bapak-bapak yang sudah lumayan sepuh ya, sama anak kecil, entah ini cucunya, entah ini anaknya, gue nggak tahu. Tapi captionnya ini, hancur dan kecewa dihianati istri, seorang suami asal Jawa Tengah nekat jalan kaki selama 4 bulan menuju Palembang sambil gendong anak balita. Oh, anaknya. Anak balitanya. Berarti kalau kita lihat dari kejadian ini, kan usianya udah nggak lagi muda ya. Iya, benar. Berarti perselingkuhan itu bisa terjadi di usia tua? Bisa dong. Malah semakin tua itu dia semakin rawan, Bang ya. Kenapa? Ya emang karena semakin tua semakin rawan itu kan semakin banyak bang permasalahan bang. Apalagi masalah kayak ekonomi itu udah semakin menghantui biasanya ya. Oke. Jadi ya semakin mudah gitu untuk terjadi kayak perselingkuhan atau perceraian kayak gitu biasanya. Permasalahannya Ekonomi. Dia selingkuh sama siapa? Sama ini, sama yang modelan juga sama kayak gini, cuman beda bentuk aja. Ya kita kan nggak tahu soal isinya istri muda, lebih muda gitu kan. Iya juga sih, bisa jadi ya. Misalkan contoh bapak ini umurnya 50 tahun, sedangkan istrinya kan lebih muda gitu, kayak 17. 49 gitu. Sama aja gitu. Ya, apapun itu ya Pak, semoga selamat di jalan sampai dengan tujuan. Kurang-kurangin lah ngelakuin hal konyol tuh, jalan kaki ke Palembang tuh ngapain gitu. Ya, mungkin frustasi juga iya ya, Gung. Tapi gue sih lebih kasihan ke anaknya ya. Anaknya kan nggak tahu apa-apa sampai dia bawa-bawa begitu kan. Lain kali lebih memikirkan. Dan kepada semua orang, setialah terhadap pasangan Anda. Itu doang sih pesan dari gue. Lo ada pesan nggak? Ada sih. Kok namanya... Ada-adanya udah agak mistik ini. Apa? Lo mau pesan apa? Enggak, ini bijak kok, bijak. Oh, bijak, oke. Namanya laki-laki itu kan kadang kita bisa susah juga kan. Ya ketika lagi susah itu dampingin lah seperti waktu dia masih bisa mencukupi semuanya gitu. Oh iya, gua sepakat sih. Ya kan? Sepakat sih. Karena ketika lu bakal pindah ke laki lain dan kemungkinan besar bakal bernasib sama kayak gitu juga endingnya. Kecuali lu langsung nikahin yang paling kayak anggota DPR sekalian. Pasti bakal tercukupi itu. Sementara anggota DPR nyarinya yang muda. Iya, masalah. Lain tak mungkin juga mau sama lu.